Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkisah di sebuah toko yang menjual berbagai macam arloji. Sebuah arloji muda yang baru saja selesai dibuat mulai berdetak dengan riang. Hari ini adalah hari pertama ia dipajang di etalase toko tersebut. Dan dipenuhi rasa ingin tahu, ia lalu memandang ke sekeliling dan melihat beberapa arloji tua sedang duduk santai sambil berdetak. Teringat akan hari esok, maka arloji muda itu kemudian mulai disergap rasa khawatir. Ia tiba-tiba menyadari bahwa mau tidak mau ia harus berdetak dari hari ke hari dan terus berdetak sampai ia mati. Jangankan berpikir mengenai hari esok, tentang hari ini pun ia juga merasa khawatir. Dan tanpa sadar, ia berbicara dengan suara keras. Hari ini aku harus berdetak selama 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jika aku berdetak 1 kali setiap 1 detik, maka berarti sepanjang hari ini aku harus berdetak sebanyak 24 kali 60 kali 60 sama dengan 86.400. Hah? Apa? Aku harus berdetak sebanyak 86.400 kali sepanjang hari ini? Bagaimana mungkin aku bisa bertahan dengan tugas yang sangat berat ini? Apakah aku dapat berdetak sampai esok hari? Mendengar keluhan arloji muda tersebut, maka sebuah arloji tua yang duduk di samping kanannya dengan bijaksana berkata, "Hai sobat muda, jangan khawatir akan hari esok dan juga jangan khawatir berapa lama engkau dapat bertahan karena harus terus berdetak sepanjang hari. Cukuplah berdetak 1 kali setiap 1 detik. Maka nanti engkau akan merasa heran sebanyak apa engkau dapat berdetak di sepanjang hidupmu." Ingat, teruslah berdetak. Sahabat-sahabat Kristus, persis seperti arloji muda tersebut, apabila kita membayangkan apa yang harus dihadapi di 1000 hari ke depan dan ribuan lainnya di masa-masa mendatang, maka bisa jadi kekhawatiran akan menyergap dengan ganas dan kemudian menghancurkan semangat kita untuk menggapai harapan di hari esok. Bukankah kerap kali kita juga seperti arloji muda tersebut yang khawatir akan hari esok? Jangankan berpikir mengenai hari esok, tentang hari ini pun terkadang kita juga merasa khawatir. Sampai kapan kita dapat bertahan menghadapi berbagai masalah hidup yang menerpa bertubi-tubi? Masih adakah hari esok? Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Matius pasal 6 ayat 27. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayat 34. Sejatinya sabda Tuhan Yesus Kristus ini ada dalam rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan di depan orang banyak yang mendengarkan pengajarannya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai
pasal 7 ayat 29. Secara khusus, teks yang menjadi menu hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus Kristus tentang hal kekhawatiran. Matius pasal 7 ayat 25 sampai 34. Khotbah tentang hal kekhawatiran diawali dengan nasihat sederhana, sabda Tuhan Yesus Kristus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius pasal 7 ayat 25. Nasihat sederhana ini sangat penting, karena pada dasarnya banyak orang terlalu khawatir tentang banyak hal yang berkaitan dengan hidupnya. Dan terkadang kekhawatiran tersebut bahkan tidak berdasar sama sekali. Begini khawatir, begitu juga khawatir. Ketika hari panas menyengat, banyak orang merasa khawatir akan kepanasan dan khawatir akan mengalami bencana kemarau. Tetapi ketika hari hujan lebat, orang banyak ternyata tetap merasa khawatir. Khawatir akan kedinginan serta kehujanan, dan khawatir akan mengalami bencana kebanjiran. Begini khawatir, begitu juga khawatir. Ketika tidak ada kabar dari sanak saudara yang ada di rantau, maka hati merasa khawatir apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi ketika tiba-tiba ada kabar, maka ternyata tetap saja hati merasa khawatir akan mendengar kabar buruk, karena biasanya tidak ada kabar sama sekali. Begini khawatir, begitu juga khawatir. Ketika uang yang dimiliki sangat sedikit, hati merasa khawatir membayangkan apa yang dapat dibeli dengan uang yang sangat sedikit tersebut. Apakah cukup untuk hari esok? Tetapi ketika uang yang dimiliki sangat banyak, ternyata hati tetap merasa khawatir. Di mana menyimpannya? Apakah aman dari para pencuri? Begini khawatir, begitu juga khawatir. Begitulah manusia di dunia pada umumnya. Terlalu khawatir tentang banyak hal. Merasa khawatir ketika menjalani hidup hari ini. Ketika menengok hari kemarin yang sudah berlalu, juga merasa khawatir. Pun demikian ketika menatap hari esok yang belum tiba. Begini khawatir, begitu juga khawatir. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengawali khotbahnya tentang hal kekhawatiran dengan nasihat sederhana. Jangan khawatir. Adapun alasan untuk jangan khawatir itu didasarkan pada kasih serta pemeliharaan Allah Bapa kepada anak-anak yang sangat dikasihinya. Melebihi kasihnya sebagai pencipta kepada segala makhluk ciptaannya. Matius pasal 7 ayat 26 sampai 31. Jika burung di udara saja Allah pelihara, terlebih lagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Sahabat-sahabat Kristus, merasa khawatir itu tidak berguna karena tidak dapat mengubah keadaan. Namun bersandar kepada kasih serta pemeliharaan Allah itu sangat berguna, karena hanya Allah lah yang mengetahui kebutuhan kita, dan hanya Allah lah yang sanggup mencukupinya bagi hidup kita. Jadi janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.